Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yusuf Palahuddin dari jurusan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah metodologi penelitian. Dan pada video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Model Integrasi Prinsip Syariah dalam Penerapan Hukum Pasar Modal. Di abstrak, Indonesia merupakan negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, sehingga tentunya dalam kehidupan perekonomiannya harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang ada. Saat ini harus diakui bahwa prinsip syariah telah berkembang di berbagai bidang perekonomian, antara lain perbankan, asuransi, dan pasar modal. Namun di pasar modal, meski beberapa instrumennya telah ditemukan pasar modal, regulasinya sangat minim. Penelitian ini bertujuan untuk membantu otoritas jasa keuangan dalam mengimplementasikan roadmap pasar modal syariah mulai tahun 2015 hingga 2019 untuk menemukan konsep hukum pasar modal yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga prinsip syariah dapat diterapkan secara tersendiri dan berbeda dengan peraturan hukum pasar konvensional. Modal yang telah dilakukan, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif karena menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan dengan menggunakan data empiris. Baik, dimulai dari latar belakang. Pasar modal adalah sebuah kenyataan yang datang ke wilayah muslim. Hampir seluruh negara di dunia menggunakan pasar modal untuk instrumen ekonomi yang penting. Pasar modal telah menarik perhatian berbagai kalangan, baik investor maupun pengusaha yang terlibat di dalamnya. Namun tentunya dengan segala konsekuensi material dan spiritual yang tanpa disadari. Indonesia sebagai negara dengan umat Islam terbesar di dunia telah mengenal pasar modal melalui Bursa Efek pertama yang didirikan di tahun 1912 di Batavia untuk diaktifkan kembali dengan pembentukan Badan Pengembangan Pasar Modal. Di sini selanjutnya disebut BPPAM yang akan mengalami peningkatan karena adanya pembaharuan terutama dalam mendukung kepastian hukum, terutama pada tahun 1995 dengan adanya Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif karena menitik beratkan pada perundang-undangan dengan menggunakan data empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan legislasi dan pendekatan konsep. Kemudian hasil penelitian dari artikel ini adalah harta adalah sesuatu yang diinginkan manusia dengan pilihan untuk menggunakan atau menyimpan dan menggunakan suatu hari nanti. Jadi harta bisa dianggap sebagai sesuatu yang berharga, nyatanya, berwujud atau tidak nyata, yang merangkum semua kenyataan berbentuk intelektual dan sebagainya. Manfaat menggunakan aset nyata maupun aset tidak nyata. Hak dalam kesimpulan yang bisa diambil dari jurnal ini adalah yang pertama, roadmap pasar modal syariah berfokus pada beberapa hal. Yang pertama adalah sosialisasi pasar modal syariah agar lebih dikenal. Emiten yang dapat menjual efek yang diterbitkan di pasar modal syariah. Pembentukan ahli pasar modal. Surat berharga apa saja yang dapat diperjualbelikan di pasar modal, dan tentunya akad apa. Kedua, pelaksanaan prinsip syariah. Di pasar modal, syariah terletak pada bidang usaha emiten yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Efek syariah atau akad yang digunakan harus akad yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Baik, demikianlah video mereview jurnal yang berjudul Model Integrasi Prinsip Syariah dalam Penerapan Hukum Pasar Modal. Semoga yang bisa saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.